kemarin kita bertiga sempat bertengkar. Ya cekcok gini lah. Ini kok salah sih? Bu Mega manggilnya kok Mahfud? Nanti kita tanyain. Ternyata ini jawabannya. Saya biasanya gini terus. Nah, HP saya kan 2. Nah, ketika saya sedang gini, terus HP saya yang satunya bunyi. Saya nerima telepon gitu, terus diteruskan. Ini udah impian kita sejak dulu, kita bisa ngopi bareng dengan Profesor Mahfud. Akhirnya bisa ketemu. Nah, tapi mumpung orangnya ada, dan pasti sibuk banget kan, Prof? Saya mau tanya, Prof, yang bikin saya nggak bisa tidur cuma masalah sepele, tapi saya nggak bisa tidur. Apa itu? Kan gini, Pak Mahfud ini belakangnya adalah ada kata-kata MD, itu banyak yang tahu singkatannya apa? MD itu orang kira ini apa namanya, Maduro. Madura. Saya mau ngomong itu. Punchline-nya diambil. Tapi waktu saya jadi Menhan dulu yang bilang ini Minister of Defense. Pas. Tapi sebenarnya itu nama singkatan dari orang tua saya, Mahmudin nama orangnya. Sebentar. Mahmudin. Iya, Mahmudin. Berarti kemarin Bu Mega tuh nggak salah waktu manggil Pak Mahmud. Ya, panggil ayah saya tuh. Jadi kemarin kita bertiga sempat bertengkar. Ya cekcok gini lah. Ini kok salah sih? Bu Mega manggilnya kok Mahfud? Nanti kita tanyain. Ternyata ini jawabannya. Oh, jadi ya nggak apa-apa dipanggil itu juga ya. Bener ya. Baru kali ini loh kita tahu kepanjangan dari Baru MD. tahu ya? Iya, baru tahu, Bro. Iya. Nah, ini karena dulu kan saya tuh sekelas, yang nama Mahfud tuh ada 3 orang gitu kan. Jadi guru tuh panggil Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C gitu. Nggak salah. Lalu gurunya bilang, kamu jangan pakai ABC lah, kok kayak nomor beca tuh. Orang tuamu siapa katanya. Lalu yang satu tuh disebut Musyafa, kamu Mahfud Musyafa. Kamu ayah saya Mahmudin. Oh, kamu Mahfud Mahmudin ya. Ada yang satu Mahfud Hasan Basri gitu. Lama-lama kok dipanggil Mahfud Mahmudin kok enggak bagus ya. Akhirnya saya minta ke guru tolong disingkat MD aja. Jadi itu terus masuk di ijazah, di SK sampai sekarang, sampai menjadi guru besar dan sebagainya. SK-nya MD karena ijazahnya resminya itu kemudian. Kalau Pak SBY kan singkatannya, kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono kan singkatannya SBY. Kalau beliau ini triple M dong. Surabaya. Muhammad Mahfud MD. MMM. Menang. Terus nih, Prof, saya mau nanya nih, Prof. Kan katanya ini saya dengar-dengar dulu waktu mau nikah itu pernah dites ya sama calon mertua. Iya. Tes apaan ya, Bro? Jadi gini, mertua saya itu latar belakangnya NU, punya pesantren ya, keluarganya itu. Nah, ketika saya naksir istri saya itu, teman kampus ya di kelas gitu. Naksir gitu, terus orang tua tuh setuju, bagus, tetapi dia orang ini NU apa bukan gitu ya. Ada MD-nya di belakang. Ada MD-nya. Muhammadiyah. Lalu saya diajak ke rumah Kiai Mufid. Mufid Maksud tuh pondok pesantren Kapak dulu. Itu gurunya mertua perempuan saya. Langsung profesional ya ngetes. Mertua saya kan dari pesantren, ngomong bahasa Arab sama dia, sama Kiai Mufid ini calon orang naksir anak saya cocok nih. Tolong dinilai dulu. Saya kan ngerti juga bahasa Arab, cuma mertua saya nggak ngerti bahwa saya ngerti bahasa Arab. Badungnya udah ada ya. Terus ini bagus nih. Lalu saya ngomong berdua dengan Kiai Mufid itu ya, lama gitu. Wah ini pakai lagi bahasa orang Madura nih pas di NU katanya, sudah jangan khawatir. Udah jaminan mutu ya. Lolos satu nih dari gurunya mertua perempuan saya, Kiai Mufid Pandanaran Jogja. Habis itu dari gurunya mertua laki-laki saya di Bumi Ayu. Jadi di tes yang pertama itu belum puas? Belum, nanti mertua yang gurunya mertua laki-laki saya diajak lagi Kiai Mugni, Mas Ruri Mugni ya, ketua PBNU Jawa Tengah dulu. Ayah saya temannya mondok, diajak ke sana. Ngomong lagi pakai bahasa Arab nih katanya. Ini naksir anak saya tuh cocok enggak gitu. Terus ngomong lagi pakai bahasa Indonesia ngomongnya dia ke saya, tapi dia ngomong ke mertua saya pakai bahasa Arab. Udah bagus ini. Ini orang Madura yang ngerti nih. Ahlussunnah wal Jamaah. Habis itu lalu kawin.
Kalau sekarang kayak gitu jomblo makin banyak dong. Ini mungkin yang disebut dengan jalur NU ini. Kalau Mas Ju yang dites pasti gagal toh. Udah pasaran yang enggak, rekening juga 1 digit. Kacau. Kayaknya penasaran banget mau nanya lo. Saya tuh kalau ketemu Pak Mahfud tuh selalu pengen penasaran tuh panggilannya tuh apa gitu. Kalau Cak Isla kan bilangnya Abah. Abah, kita tahu dah. Tapi kalau saya ini sebagai, ya kita, Cak Isla juga orang Madura sih, tapi saya selalu pengen manggil Nom gitu. Boleh. Apa? Nom, Anom. Kalau di Om. ya, kalau di Sebentar, Om lagi sensitif loh, lu Jun. Jangan Lagi sensitif ya? Enggak serius. Ya betul nggak Pak? Iya. Nom Di Madura tuh Anom Nom. itu, jadi Anom. orang Anom. Madura itu, iya orang Madura itu saking kita itu bersaudaranya gitu ya. Kita selalu punya panggilan antara Kak, Le itu adik, atau Anom nih. Kalau apa? Kalau Abah Abah tuh ya. ada, tapi itu kan untuk keluarga gitu. Oh. Tapi kalau Anom ini biasanya kalau kita ketemu sama orang Madura gitu Iya, ya, terus kita siapapun. merasa akrab, Oh, ya? selalu manggil Anom gitu. Wah, jadi kita boleh dong panggil Prof Mahfud Anom? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini harus saya aja yang boleh. Wah, ini diskriminasi. Nggak boleh, harus harus yang lain dong. Ini nepotisme nih. Wah, udah kalau udah main kayak gini repot. Prof, saya sempat baca-baca dulu ya. Saya ingat gitu. Prof, masih ingat nggak? Ramalan orang India itu. Oh iya. Gimana, Prof? Kok ada ramalan dari India juga? Ini dari mana kabarnya? Ini. Jadi begini, waktu saya mau pindah ke Jakarta, dua dosen itu, suatu saat ada orang India datang mau menemui rektor saya. Serius ini? Rektor saya, iya betul. Waktu Pak. itu Prof masih Saya pembantu rektor 1, wakil rektor 1. pula. wakil rektor satu. Jadi tamu tuh datang mau ketemu Profesor Zaini Dahlan. Diberitahu oleh staf rektor, Pak Zaini belum datang, yang ada tuh wakil rektor 1 gitu. Kalau mau ketemu boleh. Pas ketemu saya itu dia bilangnya, wih katanya auranya Bapak ini luar biasa nih, mau segera pindah ke Jakarta ini. Dia orang itu. ini di Jogja. Di Jogja, di kampus Jogja. UI. Oke. Saya kira orang ini gila, saya bilang. Orang gila, orang saya sudah dosen tetap di sini, KTP saya ngapain ke Jakarta? Bapak enggak percaya, katanya. Enggak, saya bilang. Nih, yang sudah ketemu saya dan betul-betul jadi pejabat di Jakarta, tunjukkanlah beberapa nama. Antara lain ada Muladi. Oh, Prof Muladi. Ini katanya, ke saya jadi menteri benar katanya. Kalau saya jadi apa? Pokoknya Bapak segera ke Jakarta gitu. Lalu Bapak enggak percaya kan katanya. Nih katanya. Bapak tulis di situ warna kesukaan Bapak. Diam-diam tulis, saya nulis blue gitu ya. Dia nulis sendiri di situ. Oh. Cocokkan gitu. Coba warna kesukaan Bapak apa? Blue gitu. Lalu dia turunkan juga dia biru. Waduh. Sama. Bapak enggak percaya katanya. Lalu ngasih batu kecil hijau. Apa itu? Batu kecil. Oh, ya. batu kecil. Ini pegang. Bapak nanti kalau di Jakarta ingat saya ya katanya. Bacan ya. Iya, Bapak kecil gitu. Akhirnya orang itu pergi. Saya buang batunya. Saya nggak percaya gitu. Oh, iya. Saya buang batunya. Lalu apa yang terjadi? Begitu ada panggilan ke Jakarta gitu bahwa enggak Bapak pindah ke Jakarta tuh yang nawari pertama tuh Menteri Urusan HAM. Namanya Hasbalaim Saad. Oh, ya. Bapak mau enggak pindah ke Jakarta? Loh, ngapain ke Jakarta? Enggak, ini menjadi deputi saya gitu. Langsung ke eselon 1 kan dari daerah, deputi 1, deputi Menteri Menteri Negara Urusan HAM. Nah, saya jadi deputi waktu itu bersama Hari Kristuti, Satya Arenanto apa itu. Di situ. Cuma berkantor 2 bulan gitu, udah dipanggil lagi oleh Pak Gus Dur, suruh jadi menteri itu. Nah, di situ lalu saya, iya dulu kok ada orang India memerintah. Sekarang nasib batunya tuh di mana, Pak? Batunya. Itu yang saya cari. Saya cari dulu tempat sampah tuh dibuang kemana. Bukan, Bro. Ini tadi kan yang orang India itu. Iya. Coba ada nomor telepon Sarukan. Jangan-jangan Sarukan itu datang itu. Iya, ada aja ya. Tapi ya, saya begitu-gitu enggak percaya, tapi itu Terjadi. kalau saya ingat-ingat, iya orang ini katanya. Oh, itu mungkin yang juga membuat Prof Mahfud ini ketika tahun 2019 batal didaftarkan waktu itu. Kayak tenang banget. Ya, karena tidak ada orang Indianya. Saya udah mau serius.
Saya pikir gini, bahwa kalau orang Madura itu ya, itu sangat meyakini bahwa apa yang akan terjadi itu udah garis tangan. Ya. Dan orang tua saya juga begitu, Pak. Jadi orang tua saya tuh meskipun saya tahu ini ada usaha ini bakal gagal, dia jalanin aja dulu. Nanti setelah gagal, ya saya udah tahu kok. Jadi orang Madura tuh banyak yang kayak gitu, Pak, gitu. Jadi makanya kalau ketika ngeliat Pak Mahfud kayak santai sekali, jangan-jangan Pak Mahfud udah tahu juga itu. Saya ditunda itu. Tunggu aja ntar lagi. Karena memang Pak Mahfud kan santai banget, tenang gitu loh, nggak ada. Kayaknya udah ngeliat itu. Ya kan namanya orang kan, kalau dibatalkan tiba-tiba kan ya pasti kecewa atau ngamuk lah, gebrak-gebrak meja lah paling enggak. Enggak gebrak meja juga. Lebar HP. Lebar HP. Atau cekek. Enggak ya. Sekarang gebrak meja atau mukul meja itu berbahaya. Apalagi waktu itu beliau ini masih hakim MK, ketua MK ya waktu itu ya. Pak, ini ada pertanyaan dari kita geser dari MK, kita buru-buru geser. Pertanyaan dari netizen, Bro. Kapan ganti kacamata katanya? Ini nih baru ganti nih. Yang ngasih saya nih, yang ngasih ini ke saya nih Sandiaga Uno. Jadi dia datang, Pak katanya, saya kok belum pernah berkunjung ke tempat Bapak katanya. Iya, yuk ke kantor, kan kantornya bersebelahan. Tiba-tiba dia datang, Pak, Bapak itu kalau di TV kacamatanya kurang bagus katanya. Nih, saya bawakan tukang kacamata dari mana itu, lalu dikasih ini yang dipakai sekarang ini. Dikasih Sandiaga Uno. Itu sahabat baik saya. Tapi emang gaul banget sih jadinya. Gaul ya? Gaul banget. Keren banget. Saya pikir ini Pak Mahfud kok pakai kacamata terus, jangan-jangan tidur juga dipakai. Ya, ini satu pertanyaan lagi titipan yang aku sampaikan itu soal ada cucu menunggu menteri itu loh, ceritain itu menarik banget. Oh iya. Ingat kali? Iya, itu yang katanya Bapak tuh datang sebagai menteri, terus cucunya tuh ikut nungguin. Iya betul. Ternyata itu cucunya nggak kenal. tahun lalu. Jadi begini, saya kan hadir upacara pengukuhan guru besar Mas Bayu, guru besar hukum UNED. Nah pulangnya saya mampir ke Probolinggo rumah anak saya. Kan itu masuk kampung gang-gang gitu. Kan biasa kan kalau di desa ya Kak, di Madura tuh kalau menteri mau datang semua orang kampung di pinggir jalan. Pak Menteri pakai ini. Terus saya lihat cucu saya tuh. Cucu saya namanya Ada panggilannya. Nama aslinya Majeda. Saya manggilnya Ada. Loh kok Ada? Cucu saya gini-gini terus saya turun. Kok ikut nyambut? Saya turun, ayo pulang, saya mau ke rumah. Enggak, saya mau menduga Pak Menteri. Bersama teman-temannya. Dan itu masih diabaikan, masih ngeliat sana ya? Iya. Menterinya belum datang. Jadi cucu saya nggak tahu kalau yang menteri itu kakeknya. Nunggu Pak Menteri. Tapi akhirnya mau tuh. Ya akhirnya, iya menterinya saya kata, lalu didorong itu Pak Menterinya. Mungkin kalau buat cucunya begitu lihat kakeknya begini, oh kayak gini menterinya. Mungkin gitu ya. Dia kan nggak tahu menteri itu apa, sudah nggak tahu kan, masih kecil doang. Iya. Yang di Twitter, terus itu Prof, yang di Twitter kok ada pernah memposting tulisan yang kode-kode apa, acak-acakan semua itu apa itu Prof? Ya itu tahun sebelumnya lagi waktu cucu saya yang namanya Ada itu masih kecil. Oh ini ada lagi? Jadi itu? Ada lagi? Iya itu. Jadi itu? Jadi yang tadi yang nunggu itu? Saya biasanya gini terus. Nah HP saya kan 2. Nah ketika saya sedang gini, terus HP saya yang satunya bunyi. Saya nerima telepon gitu, terus diteruskan. Itu ternyata ulah iseng sang cucu. Itu Prof, begitu ditulis itu kami bertiga menganalisa. Di kode. Saya pikir ada kode dari India ini. Apa kode kegentingan atau apa kan gitu kan.